Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Ekonometrika tentang regresi dummy akan memaparkan hasil laporan penelitian tentang pengaruh kedisiplinan mahasiswa, motivasi belajar, dan gender terhadap nilai IPK mahasiswa perbankan syariah YIN Madura angkatan 2018. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami antara lain: pertama, Putri Yunitasari sebagai pemateri pertama, yang kedua Lailatul Fitriah sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Novita Mary Carolina sebagai pemateri ketiga. Oke, langsung saja dicek video. Latar belakang dari penelitian ini yaitu untuk menumbuhkan sikap disiplin kepada peserta didik dapat dilakukan melalui latihan, pendidikan atau pembiasaan disiplin sejak dini, baik dari lingkungan keluarga. Membiasakan anak untuk disiplin sejak kecil akan memacu kesadarannya tentang disiplin pada setiap hal, dan kebiasaan tersebut akan kuat dan bertahan lama. Oleh karena itu, disiplin yang baik akan membantu suasana belajar di kelas maupun di luar kelas. Rumusan masalah dari latar belakang masalah ini yaitu: yang pertama, apakah kedisiplinan mahasiswa berpengaruh secara signifikan terhadap nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK pada mahasiswa perbankan syariah YIN Madura angkatan 2018? Yang kedua, apakah motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK pada mahasiswa perbankan syariah YIN Madura pada angkatan 2018? Hipotesis dari penelitian ini yaitu: yang pertama, kedisiplinan mahasiswa berpengaruh secara signifikan terhadap nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK. Yang kedua, motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK. Selanjutnya, kajian teori. Poin A yaitu kedisiplinan mahasiswa. Kedisiplinan mahasiswa yaitu setiap individu ataupun kelompok yang memastikan ketaatan pada perintah dan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan yang diperlukan tanpa perintah. Tujuan disiplin pada mahasiswa yaitu untuk membantu mahasiswa menemukan dirinya, mengatasi dan mencegah timbulnya masalah kedisiplinan, serta menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk kegiatan belajar. Selanjutnya, poin B yaitu motivasi belajar. Motivasi adalah faktor yang paling penting dalam belajar karena motivasi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Itu poin C, di mana poin C di sini adalah gender. Gender adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah jenis kelamin. Secara umum gender adalah perbedaan yang nampak pada laki-laki dan perempuan. Nah, gender di sini bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam pengukuran antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam pembagian peran di masyarakat. D, di sini terdapat IPK. Dalam perkuliahan sudah sangat tidak asing terhadap dengan kata IPK, di mana pengertian IPK itu sendiri adalah hasil belajar mahasiswa dari semester awal sampai semester akhir. Nah, dan poin E di sini adalah regresi dummy. Regresi dummy di sini adalah sebuah variabel nominal yang digunakan dalam regresi berganda dan diberi kode 0 dan 1, atau bisa dikatakan dengan mempresentasikan kuantifikasi dari sebuah variabel yang bersifat kualitatif. Dalam analisis dan pembahasan kami di sini, kami melakukan uji instrumen, yang dimana sebelum melakukan analisis pada variabel penelitian maka perlu dilakukan uji instrumen. Adapun hasil uji instrumen yang dilakukan pertama itu uji validasi. Uji validasi di sini adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkatan kevalidan dari instrumen tersebut.
Nah, dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 36 orang diperoleh nilai R tabel yaitu 0,329. Karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan kuesioner pada variabel kedisiplinan mahasiswa dikatakan valid. Nah, sama dengan variabel tadi, karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka kuesioner pada motivasi belajar dikatakan valid. Yang kedua di sini ada uji reliabilitasi. Uji reliabilitasi di sini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian pada kuesioner tersebut. Nilai Cronbach alpha lebih besar dari nilai R tabel, sehingga disimpulkan kuesioner kedisiplinan mahasiswa dan motivasi belajar dikatakan reliable. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Yang pertama adalah deskripsi data. Nah, berdasarkan hasil SPSS, mayoritas kedisiplinan mahasiswa itu berada di kategori sedang, yaitu 19 mahasiswa, 12 mahasiswa berada di kategori rendah, 2 orang mahasiswa berada di kategori sangat tinggi, dan 3 orang mahasiswa berada di kategori tinggi. Nah, yang kedua adalah motivasi belajar. Pada tabel dan pica tersebut dipaparkan bahwasanya sebagian besar mahasiswa, 27 orang memiliki motivasi sedang, 5 orang mahasiswa memiliki motivasi rendah, dan 2 orang mahasiswa memiliki motivasi sangat tinggi, dan 2 orang mahasiswa memiliki motivasi tinggi. Yang ketiga adalah variabel gender. Karena di sini variabel gender sebagai variabel dummy, yakni memiliki 2 kategori, yaitu perempuan dan laki-laki, maka diperoleh nilai IPK mahasiswa perempuan terendah yaitu 3,00 dan memiliki IPK tertinggi yaitu 3,80. Sedangkan mahasiswa laki-laki memiliki nilai IPK terendah di bawah 3,00 dan IPK tertinggi 3,60. Yang keempat adalah nilai IPK. Dari 36 responden berdasarkan kategorisasi, mayoritas 19 mahasiswa memiliki nilai IPK tinggi, 11 orang mahasiswa memiliki nilai IPK sangat tinggi, dan 6 orang mahasiswa lainnya memiliki nilai IPK sedang. Analisis data yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yakni 0,593. Yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Pada uji ini menggunakan uji Gleiser. Pada hasil output SPSS, penelitian ini nilai signifikansinya itu di atas 0,05, sehingga penelitian ini memenuhi uji heteroskedastisitas. Nah, yang ketiga adalah uji multikolineritas. Uji ini dapat digunakan dengan metode toleransi dan juga VIF. Nah, berdasarkan hasil output SPSS, penelitian ini ketiga variabel tersebut memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan memiliki nilai VIF di bawah 10. Sehingga ketiga variabel tersebut tidak terjadi gejala multikolineritas. Yang ketiga yaitu regresi linear berganda. Persamaannya Y sama dengan 2,377 plus 0,033 X1 plus 0,025 X2 plus 0,127 DI. Karena gender sebagai variabel dummy, maka persamaan regresi perempuan sama dengan 0, maka Y sama dengan 2,377 plus 0,127 kali 0. Laki-laki sama dengan 1, maka Y sama dengan 2,377 plus 0,127 kali 1. Selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama uji T, kita dapat melihat dari nilai T hitung dan juga nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh. Di sini variabel kedisiplinan mahasiswa dan gender berpengaruh terhadap nilai IPK, sedangkan motivasi belajar itu tidak berpengaruh. Yang kedua adalah uji F. Nah, berdasarkan hasil output SPSS, nilai F itu sebesar 15,958 yang menandakan bahwasanya variabel kedisiplinan mahasiswa, motivasi belajar, dan gender bergerak secara simultan mempengaruhi nilai IPK. Yang ketiga adalah koefisien determinasi. Berdasarkan hasil output SPSS, nilai adjusted R square diperoleh 0,562 yang menandakan bahwasanya 56,2% variabel nilai IPK dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh kedisiplinan mahasiswa terhadap nilai IPK. Nah, berdasarkan uji variabel, diketahui bahwa kedisiplinan di sini berpengaruh terhadap nilai IPK. Hal ini sesuai dengan perhitungan nilai T hitung, yang mana T hitung lebih besar dari T tabel, dan nilai signifikansinya itu di bawah 0,05.
Nah, yang kedua adalah pengaruh motivasi belajar terhadap nilai IPK. Setelah dilakukan uji variabel, diperoleh bahwasanya motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap nilai IPK. Hal ini dikarenakan nilai T hitung lebih besar dan nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel dan nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Yang ketiga adalah variabel gender. Nah, di sini gender sebagai variabel dummy itu mempengaruhi nilai IPK karena di sini gender di sini memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dianggap gender di sini dalam penelitian di sini berpengaruh terhadap nilai IPK. Maka dapat diketahui bahwasannya nilai IPK mahasiswa perempuan cenderung lebih tinggi dari nilai IPK mahasiswa laki-laki. Nah, yang keempat adalah pengaruh kedisiplinan mahasiswa, motivasi belajar, dan gender terhadap nilai IPK. Di sini di dalam penelitian ini diketahui bahwasannya secara simultan kedisiplinan mahasiswa, motivasi belajar dan gender berpengaruh secara simultan terhadap nilai IPK. Hal ini ditandai dengan perolehan F-hitung yakni sebesar 15,958 yang berada di atas nilai F tabel yakni 2,89 dan nilai signifikasinya itu di bawah 0,05 yakni 0,0000. Nah, besarnya pengaruh kedisiplinan mahasiswa, motivasi belajar dan gender terhadap nilai IPK di sini sebesar 56,2%. Sisa persennya yaitu 46,2% dipengaruhi oleh variabel faktor lain seperti faktor kecerdasan, faktor minat, faktor perhatian, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kedisiplinan mahasiswa terhadap nilai IPK. Yang kedua adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dengan nilai IPK. Yang ketiga adalah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara gender dan terhadap nilai IPK. Yang keempat adalah terhadap pengaruh yang simultan antara kedisiplinan mahasiswa, motivasi belajar, dan gender terhadap nilai IPK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.